Teman-teman semua, apa kabar? Masih di rumah masing-masing kan? Iya. Ada yang bosan nggak di sini? Waduh, nggak bisa ke mall, nggak bisa main keluar ya. Tapi kita patut mengucap syukur pada Tuhan. Karena apa? Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan. Jadi, mari kita teman-teman saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Ada satu nyanyian untuk Tuhan kita. Kita akan pujikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur, kita mau berterima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita ulangi bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Bersama-sama kita katakan, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita mau satu dalam doa ya teman-teman. Dilipat tangannya, kita tutup mata, berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik, karena Tuhan sudah memberikan kesehatan, Tuhan sudah mengizinkan kami boleh tetap bersekolah, boleh tetap melakukan aktivitas kami, boleh diberikan kekuatan, kami boleh tidur dengan baik, makan dengan cukup. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Tuhan selalu baik terhadap setiap kami anak-anak-Mu. Sudah sepantasnya kami sebagai anak-anak-Mu untuk melayani Tuhan melalui setiap suara kami, melalui sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan mau perlengkapi setiap kami agar kami boleh tetap menjadi prajurit-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan dan selalu mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan tolong ya Bapa, agar semuanya
boleh baik bagi setiap masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Yeay, kita siap untuk muji Tuhan ya. Satu pujian dari musik ya, boleh ya? Apa? Lebih dari pemenang. Yes, kita lebih dari pemenang teman-teman. Kita harus berani, kita harus boleh maju terus untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lebih dari pemenang ya, dalam segala perkara. Bersama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih apa? Pemenang. Yes. Kita ulangi bersama-sama. Bersama-sama ya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Masih semangat? Satu pujian lagi yang mengatakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Yuk. Bersama-sama ya, kita semangat memuji Tuhan. Mari semua kita katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kemuliaan-Mu buatku tumbuh setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan tambah di dalam-Mu Tuhan. Kita ulangi bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
kemuliaan-Mu, buatku tumbuh setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan nambah di dalam-Mu Tuhan. Ku kan nambah di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi ku kan nambah di dalam-Mu Tuhan. Yeay, kita aman di dalam Tuhan. Amin. Wah, kurang denger. Amin. Ya, saatnya teman-teman kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan, ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Kita mau mengerjakan setiap apa yang Tuhan mau berikan, dan kita boleh memancarkan terang itu untuk sekeliling kita. Mari kita bersama-sama kita pujikan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan. Terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah di dalam-Nya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Kita mau ulangi pujian ini. Kita mau katakan, setiap harga yang harus kubayar, setiap harga yang harus kubayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan. Terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah di dalam-Nya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Kita mau ulangi sekali lagi. Ku mau bercahaya, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang
Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah di dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Kita mau satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan pakai kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh berani memberitakan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, perlengkapi, pakai setiap telinga kami, mata kami, dan semua anggota tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Luar biasa, yes. Pada kesempatan hari ini, hari Minggu, di mana adik-adik semuanya sudah memuji Tuhan bersama, bersuka cita bersama. Dan saat ini, waktu yang terbaik untuk adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan. Silakan adik-adik nanti bisa membaca ayat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-31 dengan perikop Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Adik-adik di sana nanti silakan bisa membaca sendiri setelah ibadah kesempatan pagi ini. Judul yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mengenai memberitakan firman dengan berani. Ayat Mas dikatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Yaitu di ayat yang ke-20. Adik-adik, apakah pernah memberikan kesaksian kepada Tuhan? Apakah itu di gereja? Apakah itu di rumah? Apakah itu juga mungkin dengan teman-teman di sekolah? Banyak orang sulit untuk bersaksi, menceritakan cinta kasih Tuhan kepada orang lain. Alasannya bermacam-macam adik-adik. Kadang alasannya karena malu. Aduh, saya malu ya kalau harus bercerita kepada orang lain. Aduh, saya malu ya, gimana caranya mengatakannya? Padahal berkat Tuhan itu luar biasa. Adik-adik bisa hidup dengan senang, orang tua yang selalu mendampingi. Kita harus bersyukur. Mungkin adik-adik pernah sakit, lalu kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Kita harus bersyukur. Mungkin keluarga kita juga pernah mengalami masalah, sakit penyakit. Kita pun bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Cara bersyukur bagaimana? Yaitu akan selalu bersaksi, menceritakan cinta kasih Tuhan. Nah, dalam proses pagi hari ini, kita mau sama-sama belajar bahwa kita harus memiliki keberanian diri kita sendiri. Bisa dibayangkan kalau pada waktu kita diminta untuk bersaksi, menceritakan kasih Tuhan, tetapi kita tidak berani, pasti kita akan tolak. Aduh, jangan deh, jangan saya. Mungkin si A, si B, si C. Akan selalu kita tolak. Padahal pada kesempatan saat kita mau bersaksi, itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, sehingga adik-adik dalam hari ini perlu betul-betul mengetahui bahwa kita harus yakin saat kita mau menceritakan cinta kasih Tuhan, kita harus berani. Kita harus mencoba. Apa sih yang perlu disiapin untuk saat kita mau menceritakan cinta kasih Tuhan? Nah, kita perlu menyiapkan diri kita. Tidak boleh grogi, ya kan? Tidak boleh malu. Jadi
Lalu apa yang kita saksikan, apa yang kita ceritakan itu harus mengandung kebenaran, fakta, nyata. Jadi apa yang telah kita rasakan, apa yang telah kita dengar, apa yang telah Tuhan berikan jalan keluar terhadap setiap masalah adik-adik semuanya. Jika kesaksian kita memutarbalikkan kebenaran, maka tentunya itu disebut dengan saksi palsu. Jadi hari ini kita belajar bahwa menjadi anak Tuhan itu harus berani bersaksi tentang kebenaran. Apapun resikonya, resiko apapun yang akan dialami kita harus berani. Di dalam Alkitab yang nanti adik-adik bisa baca di dalam Kisah Para Rasul, di sana diceritakan bahwa sudah hari Pentakosta, maka murid-murid semakin berani memberikan kesaksian bagi orang banyak. Kita tahu bahwa Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus. Saat Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak, tiba-tiba datanglah imam-imam dan kepala pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki. Mereka marah karena Petrus dan Yohanes menyampaikan tentang kebangkitan Yesus bagi orang-orang banyak. Mengapa ya mereka marah? Mereka marah karena orang-orang ini adalah mereka yang selalu menentang Yesus dan telah membunuh Yesus. Akhirnya Petrus dan Yohanes ditangkap. Kemudian mereka dibawa untuk disidangkan di hadapan pemimpin-pemimpin Yahudi dan para tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka sangat tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, karena mereka terus menyaksikan bahwa Tuhan sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Akhirnya mereka disidang pada keesokan harinya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, mereka melakukan segala sesuatu itu atas nama siapa? Atas kuasa siapa mereka bertindak seperti itu? Dengan suasana pengadilan yang terus mencerca mereka, terus mengadili mereka, apakah Petrus dan Yohanes menjadi gentar, menjadi takut? Tidak, sama sekali tidak. Bahkan secara jelas Petrus dan Yohanes berani berkata bahwa semua yang mereka lakukan yaitu dilakukan di dalam nama Yesus. Yesus adalah orang Nazaret yang telah disalibkan oleh mahkamah agama yang hadir di tempat tersebut. Bahkan Petrus memberikan kesaksian bahwa Yesus sudah bangkit. Dan karena Yesus juga, maka orang lumpuh juga telah disembuhkan karena kuasa Yesus, kuasa Allah. Petrus menyampaikan dengan sangat jelas bahwa tidak ada keselamatan jika tidak melalui Yesus. Lalu kemudian ketika seluruh sidang melihat bagaimana Petrus dan Yohanes memiliki keberanian tersebut, padahal mereka ketahui bahwa keduanya hanyalah orang biasa. Orang-orang di tempat sidang tahu bahwa mereka ini orang-orang biasa, tapi mereka bagaimana bisa berani? Biasanya kalau orang berani itu kan orang yang luar biasa, orang yang kaya, orang yang punya uang, orang yang punya pengawal. Mereka adalah murid-murid Yesus, orang-orang biasa yang awalnya dulu juga bekerja sebagai nelayan, orang-orang biasa. Tetapi mereka bisa berani. Di samping itu juga hadir orang lumpuh yang telah disembuhkan oleh Petrus. Semua perkataan Petrus tidak mampu dibantah oleh semua yang hadir pada sidang tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk melepaskan Petrus dan Yohanes dengan pesan supaya mereka tidak lagi, mulai dari saat itu tidak lagi membicarakan Yesus bagi orang banyak. Namun Petrus dan Yohanes menolak semua permintaan itu. Sebab bagi mereka untuk menyampaikan kebenaran itu adalah lebih baik dibandingkan menyampaikan sebuah kebohongan. Dari cerita perikop tersebut, ada di sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita dapat pelajari di sini? Sebagai anak Tuhan, kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran. Apapun resiko yang harus kita hadapi. Jadi, dimanapun adik-adik berada, saat Tuhan sudah menolong adik-adik semuanya di sekolah, di rumah, saat adik-adik dulunya mengalami sakit, disembuhkan, keluarga disembuhkan, kita harus berani menyampaikan bahwa Yesus yang telah memberikan jalan keluar,
bahwa Yesus yang telah memberikan suatu yang baik kepada adik-adik, sehingga adik-adik harus terus berani bercerita, menyampaikan kepada seluruh teman-teman adik-adik, keluarga adik-adik, meskipun dalam keadaan resiko yang mungkin tidak disukai orang lain. Kalau Petrus dan Yohanes, mereka dihadapkan sebuah sidang, mereka dihadapkan sebuah masalah, mereka dipenjara, mereka akan dihadapkan sebuah hukuman yang berat. Adik-adik, apakah hanya karena malu lalu kita tidak bersaksi? Sehingga melalui kesempatan ini, biarlah semua adik-adik bisa berani untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari dari cerita ini, panggilan orang percaya adalah bersaksi tentang Yesus kepada semua orang. Jadi ini merupakan tugas, panggilan setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan tolong dalam kehidupan kita. Sehingga mulai hari ini, biarlah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita harus menyampaikan kebenaran tentang Kristus bagi setiap orang. Walaupun harus menghadapi berbagai risiko untuk tindakan itu. Sebab kita itu sudah dipanggil untuk bersaksi supaya orang lain juga dapat merasakan keselamatan di dalam Yesus. Karena keselamatan itu bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi juga untuk teman kita, tetapi juga untuk saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Silakan kita hari ini mulai berkomitmen. Kita harus berani. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus menyertai kita untuk menceritakan kepada siapapun yang kita temui. Biarlah kita bisa bersaksi, menceritakan cinta kasih Tuhan. Kita akan tutup dalam doa firman hari ini. Semuanya adik-adik ambil waktu sejenak, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, terima kasih atas firman Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami untuk kami lebih berani lagi menceritakan cinta kasih Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menolong kami, memberikan kami keberanian sehingga kami bisa menceritakan di dalam kesaksian kami, di dalam kehidupan kami, di dalam sikap kami saat bertemu dengan teman, saat bertemu dengan saudara, bahkan mungkin saat bertemu dengan musuh kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan keberanian kepada kami. Kami pun mau dipakai Tuhan lebih untuk dapat menyaksikan bahwa Tuhan telah memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan adik-adik sekolah minggu dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau tetap menyertai kehidupan adik-adik semuanya. Kau berkati mereka, berikan kepandaian, kepintaran dalam masa studi mereka. Kami juga berdoa bagi setiap orang tua. Kau juga berkati bagi setiap perekonomian, pekerjaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik semuanya.